Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Yulianti. Di sini saya adalah mahasiswa dari program studi profesi Nurse Rivas Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang nutrisi pada pasien pasca operasi. Nah, apa itu diet pasca operasi? Sebelum kita tahu apa sih itu diet pasca operasi, kita perlu tahu dulu apa sih itu nutrisi. Nah, nutrisi di sini adalah makanan yang mengandung cukup nilai gizi dan tenaga untuk perkembangan dan pemeliharaan kesehatan secara optimal. Nah, kemudian apa itu diet pasca operasi? Diet pasca operasi adalah makanan yang diberikan kepada pasien setelah menjalani pembedahan. Untuk tujuan memenuhi nutrisi untuk pasien pasca operasi itu sendiri, yaitu yang pertama ada mengupayakan agar status gizi pasien segera kembali normal untuk mempercepat proses penyembuhan dan peningkatan daya tubuh pasien, yaitu dengan cara yang pertama ada memberikan kebutuhan dasar seperti cairan, energi, dan protein. Kemudian yang kedua ada mengganti kehilangan protein, glikogen, zat besi, dan zat gizi lain. Kemudian yang ketiga ada memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan cairan. Kemudian yang keempat ada mencegah dan menghentikan perdarahan. Untuk tahapan makanan pasca operasi itu ada 3. Yang pertama itu ada makanan cair, kemudian yang kedua ada makanan saring, yang ketiga ada makanan lunak. Pada makanan cair ini, selama 6 jam sesudah operasi, setelah pasien sadar dan mulai hilang mualnya, atau setelah usus mulai bekerja, atau setelah buang angin, makanan yang diberikan berupa air putih, teh manis, atau cairan lain seperti pada makanan cair jernih. Nah, makanan ini diberikan dalam waktu sesingkat mungkin karena kurang dalam semua zat gizi. Selain itu, diberikan makanan parenteral sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, makanan saring. Makanan ini diberikan dalam bentuk cair kental berupa kaldu jernih, sirup, sari buah, sup, susu, dan puding. Rata-rata 8-10 kali sehari selama pasien tidak tidur. Nah, jumlah cairan yang diberikan tergantung keadaan dan kondisi pasien. Selain itu, dapat diberikan makanan parenteral bila diperlukan. Nah, makanan saring ini diberikan untuk waktu sesingkat mungkin karena zat gizinya kurang. Makanan yang tidak boleh diberikan adalah air jeruk dan minuman yang mengandung karbon dioksida seperti minuman bersoda. Kemudian yang ketiga itu adalah makanan lunak. Nah, makanan lunak ini diberikan berupa makanan saring ditambah susu dan biskuit. Cairan hendaknya tidak melebihi 2000 ml sehari. Selain itu, dapat memberikan makanan parenteral bila diperlukan. Nah, makanan yang tidak dianjurkan adalah makanan dengan bumbu tajam dan minuman yang mengandung karbon dioksida seperti minuman bersoda. Kemudian selanjutnya adalah jenis makanan yang harus diperhatikan untuk penyembuhan luka. Nah, di antara makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang cukup, maka yang paling penting untuk penyembuhan luka adalah protein dan vitamin C. Alasannya, protein dan vitamin C sangat penting peranannya dalam proses penyembuhan luka. Selain itu, vitamin C punya peranan penting untuk mencegah terjadinya infeksi dan perdarahan luka. Nah, untuk contoh makanan yang perlu diperhatikan untuk penyembuhan luka,
Yang pertama yaitu ada protein. Protein di sini terbagi menjadi protein nabati dan protein hewani. Nah, contoh protein nabati yaitu seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, dan lain-lain. Untuk contoh protein hewani yaitu seperti hati, telur, ayam, udang, dan lain-lain. Nah, untuk vitamin C itu sendiri adalah seperti jeruk, jambu, daun pepaya, bayam, tomat, daun singkong, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah tata cara pelaksanaan untuk memenuhi nutrisi yang perlu diperhatikan untuk penyembuhan luka. Yang pertama yaitu tingkatkan konsumsi makanan yang mengandung protein dan vitamin C seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, bila mual, maka makanlah dengan porsi sedikit tapi sering. Kemudian sajikan ketika masih hangat. Kemudian sebelum makan, minum air hangat dan hindari makanan dengan berbumbu tajam. Berikutnya adalah tips perawatan pasca operasi atau perawatan setelah melakukan operasi. Yaitu yang pertama ada makan makanan bergizi, misalnya nasi, lauk pauk, sayur, susu, dan buah. Kemudian yang kedua ada konsumsi makanan atau lauk pauk yang berprotein tinggi seperti daging, ayam, ikan, telur, dan sejenisnya. Kemudian minum sedikitnya 8-10 gelas per hari. Kemudian usahakan cukup istirahat. Kemudian mobilisasi bertahap hingga dapat beraktivitas seperti biasa, di mana makin cepat maka makin bagus. Kemudian mandi seperti biasa, yaitu 2 kali dalam sehari. Kemudian kontrol secara teratur untuk mengevaluasi luka operasi dan pemeriksaan kondisi tubuh. Kemudian minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait nutrisi pada pasien pasca operasi. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.